Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati persekutuan. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan senantiasa mengucap syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita menaikkan doa, memohon pertolongan di dalam membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan, menandai segala kasih setia-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, terangi hati kami selaku hamba-Mu dan selaku jemaat-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa tertuntun untuk mengerti, memahami firman Tuhan secara benar di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 18 sampai yang ke-27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan.
firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua, juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita Tera, tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu memahami kitab suci di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Memahami kitab suci di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kitab suci kita yaitu Alkitab adalah buku yang berisi firman Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah adalah tuntunan, penuntun yang sejati untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kita tidak bisa memahami firman Tuhan tanpa mengalami tuntunan kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengerti akan firman-Nya. Karena firman-Nya ini berasal daripadanya. Oleh karena itu, setiap kali kita akan membaca Alkitab atau kitab suci kita harus sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan di dalam doa, agar Tuhan dengan kuasa Roh-Nya menuntun kita sehingga kita dapat memahami firman-Nya dengan benar. Hari ini kita belajar dari pengalaman orang Saduki yang datang menjumpai Yesus untuk menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan kebangkitan orang mati. Orang Saduki adalah kelompok atau golongan dari orang-orang yang hanya mau menerima kitab Perjanjian Lama dan menolak pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari Perjanjian Baru atau pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara khusus mengenai tentang kebangkitan orang mati. Melalui diskusi orang Saduki dengan Yesus, kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang pertama, jangan pernah memahami firman Tuhan hanya dengan menggunakan akal pikiran kita. Karena akal kita terbatas. Kita hanyalah manusia biasa. Dan Tuhanlah yang memiliki firman ini. Tuhanlah yang maha kuasa. Dan secara akali kita tidak dapat menjangkau kemahakuasaan Tuhan. Rencana-rencana Tuhan dengan akal pikiran kita. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan.
kita tidak bisa menerima perjanjian lama lalu mengabaikan apa yang menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya dalam perjanjian baru. Apa yang disampaikan dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menerima firman Tuhan sebagai satu keutuhan. Hanya dengan tuntunan melalui kuasa Tuhan, kita akan dapat mengerti hal ini dengan baik. Yang kedua, orang yang percaya, yang menghidupi kepercayaannya selama di dunia, ia akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengalami kehidupan di sorga bersama dengan Tuhan. Karena itulah tujuan kita ditebus oleh Tuhan untuk mengalami keselamatan dan hidup di sorga bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kehidupan di sorga itu tidak lagi sama dengan kehidupan di dunia. Menurut Tuhan Yesus, keadaan setelah kebangkitan tidak lagi seperti kehidupan sebelum kematian. Sebab keadaan setelah kebangkitan lebih tertuju kepada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam diskusinya dengan orang Saduki dengan mengungkapkan bahwa hidup setelah kematian adalah hidup seperti malaikat di surga bagi mereka yang selalu menghidupi kepercayaannya di dalam dunia ini. Setelah mengalami kematian, maka ia akan dibangkitkan oleh Tuhan dan hidupnya akan seperti malaikat di surga. Ayat 25 pembacaan kita. Kemudian hal yang ketiga, Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Karena itu, walaupun kita kelak akan mengalami yang namanya kematian, tetapi kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Janganlah kita mempersoalkan bagaimana dengan kehidupan di sorga nanti. Kita harus percaya bahwa jika Ia dapat menyertai kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan kasih dan kuasa-Nya, jikalau Ia hidup di dalam hidup kita untuk menyertai kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jikalau kita mempercayai kehadirannya bahwa Ia hidup menuntun kita di dalam sepanjang hari-hari kehidupan yang masih Ia karuniakan, maka dengan kasih pula dan juga dengan kuasa-Nya pula kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersamanya di kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga. Maut telah dikalahkan dan Tuhan kita hidup. Bersyukurlah dan tetap percaya padanya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami pada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran Tuhan. Melalui pembacaan dan perenungan ini, kembali lagi kami disegarkan dan diingatkan senantiasa bagaimana kami memahami, membaca akan kitab suci atau Alkitab firman Tuhan ini dengan senantiasa memohon tuntunan daripada kuasa Tuhan. Karena hanya dengan tuntunan kuasa Tuhan kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana karya-karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus melalui peristiwa salib dan juga kebangkitan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pencerahan melalui firman Tuhan pada saat ini. Tuntunlah kami senantiasa karena kami sadar bahwa kami tidak akan mampu untuk memahami kebenaran firman Tuhan tanpa tuntunan Tuhan sebagai sang pemilik daripada firman ini. Kami percaya bahwa karya Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami menghayati semua perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Di dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan di dalam pendidikan anak-anak. Di dalam setiap perjuangan dan pengharapan kami yakini dan kami percayai bahwa berada di dalam tuntunan Tuhan. Kami juga sadar bahwa tidak mudah di dalam menjalani setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini untuk tetap berada di dalam jalan-jalan Tuhan.
Ada begitu banyak godaan dan tantangan buat kami Tuhan. Tetapi ketika kami selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, Tuhan, kami sungguh merasakan pertolongan dan tuntunan Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk segenap orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang saat ini berada di dalam proses-proses pemulihan, yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah ya Tuhan. Di dalam setiap proses-proses pemulihan yang dilakukan baik oleh medis maupun juga melalui obat-obat yang diberikan, Tuhan, kami berdoa, kami mohon jamahan Tuhan sehingga yang mengalami sakit penyakit boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah, yang terpapar ataupun yang isolasi, yang terpapar pandemi COVID-19, yang isolasi Tuhan di berbagai tempat. Kami berseru kepadamu, memohon pertolonganmu Tuhan, melawat mereka, menjamah dan memulihkan mereka semua, sehingga dapat menjalani hari-hari kehidupan ini dengan baik lagi. Ya Tuhan, Tuhan kami, demikian juga setiap pergumulan-pergumulan hidup kami yang lain. Kami mengingat saudara-saudara kami korban banjir bandang di NTT ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menguatkan dan menghiburkan mereka, bahkan juga menolong mereka di dalam memperbaiki semua bangunan-bangunan yang rusak, bahkan juga ya Tuhan menjamah akan kehidupan mereka, di mana iman mereka sungguh terguncang saat ini dengan peristiwa yang terjadi ini. Hiburkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah mereka, utuslah kami untuk mengambil bahagian, untuk meringankan beban kehidupan daripada saudara-saudara kami di sana. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah dan para medis di dalam melaksanakan vaksin COVID. Tuhan menuntun dan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Demikian juga ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan gereja dimanapun berada. Kami serahkan semuanya kepadamu, kiranya Engkaulah yang senantiasa menuntun dan menyertai. Baik pelayanan melalui ibadah-ibadah offline maupun juga secara virtual. Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dan di dalam setiap kondisi-kondisi, situasi-situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga semua masyarakat senantiasa tekun berdoa dan senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan dan dikaruniakan hati yang lembut untuk bersama-sama berjuang menghadirkan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, inilah doa kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu ya Tuhan. Di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.